Martial Peak 3482. Pemandangan di depan mata Yang Kai berubah. Dan pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada di dunia lain. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Ini memang benua lain. Benua api darah yang bersebelahan dengan Cloud Shadow. Tapi pemandangan di sini agak berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh dunia ini memberikan perasaan yang mematikan dan suram, tanpa sedikit pun kehidupan. Tempat yang bisa dia lihat adalah tandus. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, bahkan tidak ada tanaman. Tanah ditutupi pasir kuning, dan angin kencang bertiup, mengaduk badai debu dan pasir. Dari apa yang bisa dia lihat, ada lebih dari 100 tornado yang menghancurkan bumi yang mendatangkan malapetaka, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Lingkungan benua api darah ini sangat keras. Meskipun Yang Kai tahu bahwa lingkungan masing-masing benua wilayah iblis berbeda, secara umum, sebagian besar benua memiliki kondisi yang menyenangkan dan cocok untuk bertahan hidup. Tetapi jika benua api darah dipenuhi dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar Demon Rache di sini tidak akan bisa bertahan. Perwujudan jelas melihat ini dan bertukar pandang dengannya. Keduanya agak bingung. Tidak tahu apakah benua api darah ini lahir dengan cara ini atau jika semacam perubahan telah terjadi. Namun, karena dia datang ke sini, dia secara alami harus menyelidiki. Mengambil reruntuhan akhir, Yang Kai meletakkannya di bahunya dan terbang ke depan bersama dengan perwujudannya. Meskipun momentum tornado sangat mencengangkan, itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Tidak lama kemudian, reruntuhan besar tiba-tiba muncul di depannya, meliputi area seluas sekitar 1000 km. Dari kejauhan, itu tampak seperti garis besar kota. Tetapi ketika dia mendekat, Yang Kai menemukan bahwa kota ini telah menjadi tandus. Seluruh kota tertutup pasir kuning, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di kota besar ini. Menyapu Divine Sense-nya, Yang Kai mengerutkan kening dan sosoknya berkedip ketika dia tiba di tempat tertentu. Mengulurkan tangannya, dia memanggil sesuatu dari tanah. Ini adalah mayat ras iblis, dan tidak diketahui dari ras mana asalnya. Tetapi dari kelihatannya, itu adalah mayat wanita yang telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Meskipun tidak ada luka luar, sepertinya ia telah mengalami banyak siksaan sebelum meninggal. Semua vitalitasnya telah habis dimakan. Seperti kematian Lai Kuang. Itu telah menjadi mayat kering yang telah disembunyikan di bawah pasir kuning selama bertahun-tahun sebelum benar-benar diawetkan. Sekarang setelah melihat angin, itu langsung menjadi debu. Bahkan tulangnya hancur. Di sisi lain, perwujudan juga telah mengumpulkan sejumlah mayat dari tanah. Seperti mayat ras iblis perempuan. Semuanya layu. Dan tidak diketahui siapa yang menelan vitalitas mereka. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Semua ras iblis di kota ini mungkin telah mati seperti ini. Terlebih lagi, karena tempat ini awalnya memiliki kota. Itu berarti lingkungan di sini tidak terlalu buruk. Kalau tidak, bagaimana ras iblis bisa bertahan di sini? Pasir kuning dan tornado seharusnya muncul kemudian. Apakah Demon Rache juga mengolah sesuatu yang mirip dengan Heaven's Devourer Battle Law? Yang Kai sedikit mengernyit. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan situasi di sini. Tetapi ada apa dengan lingkungan di sini? Untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia hanya bisa melanjutkan dengan perwujudannya untuk menyelidiki. Setelah seharian mencari, pemandangan di depan mereka tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, mereka telah menemukan reruntuhan beberapa kota, beberapa besar dan beberapa kecil. Tetapi tanpa kecuali, semuanya seperti yang mereka temukan pertama kali. Semua mayat ras iblis telah direduksi menjadi mayat kering. Yang Kai sudah merasa ada yang salah. Jika benar-benar ada ras iblis yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi seperti itu. Sebelum gerbang dunia terakhir di benua api darah menghilang, Raja Iblis sudah dievakuasi terlebih dahulu. Dan orang terkuat yang tertinggal hanyalah Komandan Kepala Iblis. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membantai seluruh kota? Jika dia ingin melakukan ini, dia setidaknya akan menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Tapi bagaimana mungkin Raja Iblis tingkat tinggi tetap di sini? Saat dia sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar perwujudannya berteriak, "Hati-hati!"
Yang Kai bangun dan melihat ke atas. Matanya tidak bisa membantu menyipit ketika dia melihat bahwa kekosongan di depannya telah terputus. Void guli besar terbentang di depannya, dipenuhi gelombang energi yang menghancurkan dunia. 100 kilometer jauhnya dari sisi lain jurang, bayangan benua lain bisa terlihat. Dia dan perwujudannya benar-benar lari ke tepi benua api darah. Tapi itu tidak benar. Benua api darah tidak kecil. Bagaimana bisa begitu kecil? Dia dan perwujudannya baru berada di sini selama sehari. Jadi bagaimana mereka bisa terbang ke tepi? Melihat benua di depannya, tampaknya terhubung ke benua tempat dia berada. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Api darah telah runtuh. Benua di depannya jelas merupakan fragmen dari benua api darah. Sama seperti yang ada di bawah kakinya. Tetapi kekuatan macam apa yang dapat menyebabkan sebuah benua runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya? Namun, memikirkan bagaimana seluruh wilayah iblis berada dalam situasi seperti itu, masuk akal. Secara relatif, situasi benua api darah saat ini adalah versi mini dari wilayah iblis. Tetapi tidak ada kehidupan di sini. Mungkinkah karena gerbang dunia terakhir telah menghilang, membiarkan api darah terpisah dari seluruh wilayah iblis? Ini juga mungkin, jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjelaskan lingkungan yang keras dari benua api darah. Jika wilayah iblis dibandingkan dengan seseorang, maka setiap benua di wilayah iblis adalah tubuh orang ini. Karena semua gerbang dunia telah menghilang, benua api darah telah dipisahkan dari peta wilayah iblis, menyebabkan seluruh benua runtuh dan berkembang menjadi keadaan saat ini. Jika tangan seseorang dipotong, tangan ini juga akan layu dan membusuk. Ini adalah contoh terbaik dari benua api darah saat ini. Memikirkan hal ini, Yang Kai terkejut. Jika tebakan ini benar, maka masa depan wilayah iblis akan mengkhawatirkan. Seseorang tanpa tangan dapat bertahan hidup, atau bahkan tanpa 4 anggota badan. Tetapi bagaimana jika 5 jeroan dan 6 perut mereka menghilang? Masing-masing benua yang hilang ini setara dengan organ wilayah iblis. Setelah sejumlah besar dari mereka menghilang, kemungkinan besar akan mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh wilayah iblis. Mungkinkah invasi ras iblis ke batas bintang terkait dengan ini? Dengan hilangnya wilayah iblis, ras iblis tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Jadi mereka secara alami harus mencari tempat tinggal baru. Dan batas bintang adalah tujuan mereka. Berpikir begitu, wajah Yang Kai menjadi pucat. Jika tebakannya benar, maka invasi wilayah iblis tidak sesederhana hanya invasi. Tetapi situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati dengan batas bintang. Jumlah makhluk hidup yang dapat ditampung Star Boundary juga terbatas. Dan dengan jumlah besar di Menrace, seluruh Star Boundary bahkan mungkin tidak dapat menampung mereka. Apalagi meninggalkan pijakan untuk mereka. Tidak heran para Saint Iblis dengan mudah menyetujui proposal Kaisar Agung pada waktu itu untuk mencegah semua Kaisar Agung ikut campur dalam perang antara dua dunia. Pertama, mereka takut bahwa terlalu banyak kekuatan akan menghancurkan stabilitas batas bintang. Dan kedua, mereka mungkin mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan populasi ras iblis. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Yang Kai juga berubah. Namun, perwujudannya tidak tinggal diam. Itu sudah membawanya melalui void guli dan tiba di fragmen benua lain. Baru saat itulah Yang Kai menarik pikirannya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Bahkan jika dia benar, lalu apa? Dia masih tidak bisa menghentikan invasi ke wilayah iblis. Jadi rencananya saat ini adalah pertama-tama memahami situasi di benua api darah. Awalnya, dia berharap bahwa benua api darah akan memberinya beberapa manfaat. Tetapi sekarang tampaknya setelah meninggalkan wilayah-wilayah iblis, benua ini telah layu dan membusuk. Jadi mungkin tidak ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Setelah 1 hari penyelidikan, situasinya persis sama seperti sebelumnya. Fragmen benua ini juga dipenuhi dengan keheningan yang mati. Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Tetapi perwujudannya tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Menatap Yang Kai. Itu dengan lembut meludahkan 3 kata. Gua iblis segudang. Yang Kai tertegun sejenak sebelum matanya tiba-tiba menyala. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kata-kata perwujudan itu masuk akal. Jika bukan karena penemuannya di Myriad Demon Cave, Yang Kai tidak akan memikirkan level ini. Namun,
Karena dia telah menemukan beberapa rahasia di Myriad Demon Cave. Ditambah dengan mayat yang menyedihkan. Yang Kai merasa bahwa penyebab utama di balik kematian Demon Rache di sini kemungkinan adalah Myriad Demon Cave dan bukan Master Demon Rache yang telah mengolah sesuatu seperti hukum pertempuran pemakan surga. Gua iblis segudang terus-menerus melahap esensi ras iblis di benua itu. Tetapi kecepatan melahapnya sangat lambat dan tidak akan memengaruhi ras iblis apapun. Jadi tidak ada yang menyadarinya. Tetapi bagaimana jika itu meletus dengan kekuatan yang sangat kuat? Ini setara dengan menggunakan hukum pertempuran pemakan surga pada semua makhluk hidup di benua itu. Konsekuensi dari ini sangat mengerikan. Dan itu sejalan dengan kematian ras iblis di sini. Mencari. Yang Kai meludahkan satu kata dan segera mulai mencari gua iblis segudang dari benua api darah. Jika mereka bisa menemukan sesuatu di Myriad Demon Cave, itu berarti tebakan mereka benar. Namun, sekarang benua api darah telah menjadi puing-puing. Yang Kai bahkan tidak tahu di mana gua iblis segudang berada. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus mencarinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta Lao Ke dan yang lainnya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang benua api darah. Dengan bantuan beberapa informasi, itu akan lebih baik daripada situasi saat ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa gua iblis segudang benua api darah tidak dihancurkan oleh pergolakan besar di sini. Setelah mencari melalui fragmen selama 3 hari, Yang Kai akhirnya menemukan gua iblis segudang di fragmen benua. Ini semua berkat indera penciuman dan kepekaan Ruin of End yang tajam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Demon Rache. Jika bukan karena pengingatnya, Yang Kai tidak akan dapat menemukan gua iblis segudang yang telah terkubur lebih dari 10 meter di bawah tanah. Merapalkan mantra, Yang Kai membuka tanah dan segera melihat pintu masuk gua. Namun, pintu masuk gua ini juga tertutup oleh pasir kuning. Jadi Yang Kai butuh waktu untuk membersihkan jalan dan masuk. Setelah beberapa putaran, tidak ada lagi rintangan. Gua iblis segudang di sini mirip dengan Cloud Shadow. Jadi meskipun di dalamnya redup, itu tidak dapat mempengaruhi Yang Kai. Setelah berjalan sebentar, Yang Kai menemukan sesuatu yang tampak seperti tumor di dinding gua. Itu bukan daging atau batu, seperti buah. Bersambung.